It's New Year's Eve. It's time to celebrate a magnificent, majestic, magical year. Let's tell everyone we're throwing the most awesome party ever. Come on. Wow, I can't remember the last time I was up here. Hurry, loves. The countdown is about to begin. Are you ready, everybody? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Hai IBC Kids, Happy New Year. Di awal tahun 2021 ini kita bisa beribadah online lagi. Sudah gak sabar ya mau ibadah. Jangan lupa mandi, gosok gigi, dan bawa siapin Alkitabnya. Ayo kita ibadah. Hai adik-adik. Halo. Happy New Year semuanya. Happy New Year Cici semuanya. Oke, Cici seneng banget nih karena minggu ini minggu pertama di tahun 2021. Yeay. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Amin. Oke, adik-adik udah siap buat ibadah? Sudah, Udah siap buat memuji Tuhan? sudah. Udah? Yang udah siap acungin tangannya. Aku. Wow, oke, kalau udah siap, yuk kita beribadah. Tim musik. Aku
sama-sama datang sama Tuhan. Kita siapin hati kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Yesus, untuk hari ini, untuk saat ini, kalau kami Tuhan masih boleh bersama-sama beribadah di minggu pertama tahun 2021 Tuhan, kiranya apa yang kami rindukan, apa yang kami inginkan Tuhan di tahun 2021 bisa Tuhan jalankan, bisa Tuhan rencana yang paling indah. Kami siap Tuhan dibentuk lebih indah Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Tuhan, sementara kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap pembicara yang akan membicarakan firman Tuhan tentang kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Good morning IBC Kids. Apa kabar semuanya? Bersyukur di minggu pertama 2021 kita bertemu lagi di IBC Kids. Bersyukur ya, tadi pagi Cici bangun-bangun masih bisa menghirup udara, masih bisa menarik nafas, keluarin. Masih bisa lihat Koko Cici, masih bisa lihat Papa, masih bisa lihat Guguk Cici. Nah, masih banyak yang bisa kita syukuri di minggu pertama ini. Nah, kita mau belajar minggu ini, kita mau belajar judulnya Tuhan selalu memberkati. Nah, di sini siapa yang bisa kasih contoh salah satu berkat Tuhan? Nah, satu contohnya tadi ya, waktu bangun tidur kita masih bisa bernafas. Dari contoh berkat Tuhan. Dan kita mau ambil Alkitabnya, kita mau baca satu perikop di Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Siapin Alkitabnya dan kita mau buka Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Cici mau bacain di sini ya. Nah, kalian bisa dengerin di rumah masing-masing atau mau ikut baca juga nggak apa-apa. Nah, Cici bacain dulu ya. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Judul perikopnya adalah Ucapan Berkat Imam. Ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 23. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat terakhir, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Waktu Cici baca ayat ini, Cici jadi ingat lagu kebangsaan gereja kita kalau tiap kebaktian, Tuhanku memberkatiku. Nah, dan itu adalah ternyata diambil di ayat ini. Lagu itu tuh kita mau belajar tadi Tuhan tuh memberkati orang Israel tuh apa aja sih? Cici catat ada 3 macam berkat. Berkat pertama yang Tuhan kasih untuk orang Israel adalah Tuhan memberkati dan akan melindungi bangsa Israel. Kalau kita lihat waktu zaman Israel dijajah di bangsa Mesir, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata atas mereka ya. Mereka dikejar-kejar sama bangsa Mesir, diperhadapkan oleh laut Teberau, tapi dengan kuasa Tuhan mereka berhasil menyeberangi laut Teberau tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, terus di saat mereka lapar, Tuhan berkati, Tuhan kasih roti mana sama burung puyuh. Di saat mereka haus, Tuhan kasih sumber mata air di padang gurun. Begitu nyata berkat Tuhan.
Dan berkat Tuhan yang kedua, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya atas bangsa Israel. Dan berkat ketiga, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa Israel. Ini kita ambilnya dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 ya. Ya, jadi pertanyaannya, Cici, itu kan berkatnya untuk bangsa Israel. Berlaku nggak sih untuk kita? Berlaku. Itu berkat Tuhan itu berlaku untuk anak-anaknya. Anak-anaknya Tuhan itu ada siapa? Ada Cici, ada kamu, ada saudara-saudara semua, mama, papa, semuanya termasuk anak Tuhan, dan berkat Tuhan atas Israel berlaku untuk kita semua. Nah, begitu luar biasa berkat Tuhan atas kita, atas umatnya. Yang harus kita lakukan apa? Seperti biasa, ada 3. Taat. Kita harus taat sama Tuhan. 2, setia. Wah, udah dikasih berkat sama Tuhan, dikasih perlindungan yang luar biasa, masa nggak setia sama Tuhan ya? Kita mau setia, mau taat, setia. Dan ketiga, percaya. Percaya kalau Tuhan itu akan memberkati kita, melindungi kita, mengasihi kita, memberikan damai sejahtera untuk kita. Nah, itu. Jadi berkat untuk orang Israel yang di Bilangan tadi, yang banyak di ayat 6 sampai 22, di pasal 6 ayat 22 sampai 27, itu berkat untuk orang Israel, tapi berlaku untuk kita. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa, Tuhan Yesus kita, juru selamat kita, yang disebut apa? Immanuel. Apa coba artinya Yesus itu Immanuel? Immanuel itu Tuhan selalu menyertai kita. Nah, kita bersyukur kita punya Allah yang begitu baik terhadap kita. Di tahun 2021, masih minggu pertama, baru hari ketiga, kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita mau percayakan hidup kita sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberkati kita. Jangan takut. Karena apa? Karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa besar, lebih besar dari rasa takut kita, lebih besar dari masalah kita. Nah, kita mau dengerin satu buah lagu. Di situ lagunya bahasa Inggris, tapi cuman lihat aja setiap scene-nya ya, karena di situ kita bisa lihat Tuhan Yesus ada di mana-mana. Di saat kita susah, Tuhan Yesus ada. Di saat kita gak bisa ngerjain PR, Tuhan bisa mengirim seseorang untuk membantu kita. Kita mau lihat dan kita mau renungkan juga video satu ini. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray,
simply speak it, and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Kita bersyukur kalau kita punya Allah yang selalu menyertai kita, selalu ada di keadaan kita susah, keadaan kita lagi senang. Dilihat tadi di video tadi, di saat kita ada anak kecil gak bisa ngerjain PR, Tuhan memakai gurunya untuk membantu anak itu untuk bisa mengerjakan PR. Tuhan bisa membantu kita dengan berbagai cara. Dan Tuhan memberkati kita melalui orang tua kita. Tuhan memberkati orang tua kita sehingga orang tua kita bisa merawat kita, bisa memberikan makan kita. Di saat kita butuh sesuatu, orang tua kita bisa memenuhinya. Itu adalah salah satu berkat Tuhan. Nah, ayat terakhir ada di Kejadian 50 ayat 21. Cici bacain. Jadi, janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Tuhan Allah berkata, janganlah takut. Tuhan yang akan menanggung makananmu. Jadi jangan takut akan hari esok, karena kita mempunyai Tuhan Allah yang selalu beserta kita. Kita mau berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu, berkat-Mu, dan kami bersyukur kami punya Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Nah, kami mau memegang janji-Mu, berkat-Mu, dan kami juga mau menjadi anak yang taat, anak yang setia, dan kami mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2020, dan kami bersyukur di tahun 2021 ini kami masih bisa hidup, kami masih bisa melihat orang tua kami masih bisa menghirup udara segar, kami masih bisa menggerakkan anggota tubuh kami dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan ayat hafalannya ada di Kejadian 50 ayat 21.
buat anak-anak Indria asuhan ada di yang A aja ya. Jadi Kejadian 50 ayat 21a. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Itu untuk asuhan dan Indria. Untuk anak-anak Pratama, anak-anak Madia, 1 ayat full ya. Cici yakin kalian pasti bisa. Ada di Kejadian 50 ayat 21. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, oke. Sekian dulu firman Tuhan pada hari ini. Stay happy, stay healthy, stay at home. Bye-bye. God bless you all. Halo Bisi Kids, happy Sunday. Apa kabarnya nih? Aku harap di tahun 2021 ini, di minggu pertama, kalian tetap baik-baik saja dan tetap semangat dan lebih semangat di awal tahun ini. Oke? Setelah firman yang telah disampaikan tadi, seperti biasa, Koko bakal ngajak diri semua untuk bermain bersama Koreski untuk menjawab pertanyaan di rubrik ABC Kids Bible Games. Tapi sebelumnya Koko mau kasih tahu pemenang quiz tahun lalu, bukan minggu lalu ya. Tahun lalu, saya mau tahu siapa aja pemenangnya. Oke, Koko kasih tahu ya. Dalam 1, 2, and 3. Ini dia para pemenang. Oke, sudah siap untuk jawab pertanyaannya? Dengarkan baik-baik ya. Ketika itu, Yesus disalibkan. Dan saat itu juga, Yudas mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan diri. Betul? Nah, pertanyaannya adalah, nama tempat ketika Yudas mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan diri. Itu adik-adik. 3 orang tercepat dan tepat yang berhasil menjawab pertanyaan dari Koreski akan mendapatkan hadiah. Jangan lupa kirim jawaban di bawah ini. Oke, selamat menjawab. Jangan lupa juga hafalin ayat hafalannya. Oke, selamat menjawab, selamat menghafalkan ayat hafalan. See you next week and bye bye. Sikit seru kan ibadah hari ini? Oh iya, kamu yang mau ayat hafalan, kuis, dan permohonan doa bisa kirim di nomor bawah ini. Buat kamu yang mau kirim video persembahan pujian, bisa kirim nomor di bawah ini. Buat kamu yang mau persembahan, boleh titip di orang tuamu atau ditransfer. Oh iya, kita mau ketemuan online dengan Google Meet minggu depan. Pastikan kamu punya akun Google Meet. Gak sabar ketemu kalian.